What's up people in the kos-kosan, come back to here Ren Hermana di Ren TV in the kos. Jadi hari ini saya mendapatkan surat dari pihak kos. Dan surat ini diletakkan di depan kamar saya, persis di depan pintu saya. Ada surat ini. Dan surat ini langsung ditujukan kepada saya sendiri, kepada yang terhormat saudari. Pihak kos menulis saudari Rin, kamar 5B, ya benar. Saya sepertinya tahu tujuan dari surat ini, tapi demi kepentingan konten in the kos, maka saya akan bahas di Rin TV in the kos. Sandang, papan, pangan, dan kegiatan. Selamat datang di channel Rin TV in the kos. Mari kita baca surat dari pihak kos ini. Ini kosnya, ini suratnya kayak beauty vlogger. Mari kita buka. Iya, tidak sengaja tersobek oleh saya sendiri. Kosong ya, ini tadi disegel ya. Ya, cuma satu lembar ya. Mari saya bacakan. Surat ini dari grup Setia Budi Kos. Hal pembayaran kos. Dengan hormat, sesuai dengan peraturan kos, kami mengingatkan kembali bahwa saudara belum melunasi pembayaran kos untuk periode 19 bulan Januari dan jumlahnya sebesar Rp875.000. Kami berharap agar saudara dapat melunasi dengan secepatnya. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Iya, sebenarnya saya itu telat membayar uang kos selama 3 hari dari jatuhnya tanggal tempo untuk pembayaran uang kos. Cuman saya memang terbiasa untuk membayar uang kos itu di tanggal 25. Kenapa? Biar bertepatan dengan tanggal gajian. Jadi kalau udah gajian langsung bayar uang kos gitu tujuannya. Dan pihak kos juga nggak masalah sih sebenarnya, cuman ada peraturan di kos ini setelah 3 hari dari jatuhnya tanggal tempo itu wajib mendapatkan surat yang seperti tadi. Tujuannya untuk mengingatkan anak-anak kos kalau misalnya dia lupa untuk membayar uang kos. Tapi tidak mungkin sekali anak kos lupa tanggal pembayaran kosnya, ya kan? Kalau pura-pura lupa mungkin, kalau lagi nggak ada uang mungkin. Tapi saya punya tips untuk anak kos yang suka nunggak pembayaran uang kos. Tipsnya seperti apa? Seperti berikut ini. Pertama itu pilihlah tanggal yang bagus untuk masuk kos, karena di tanggal tersebut awal pembayaran uang kos dan di bulan besoknya maka tanggal itu pula lah kalian akan membayarnya. Jadi pilih tanggal-tanggal di mana kalian itu mempunyai uang. Mungkin bagi orang-orang yang bekerja akan memilih tanggal-tanggal 25 atau di akhir bulan atau di awal bulan kayak tanggal 1, tanggal 2, karena mungkin di tanggal-tanggal itu uangnya masih ada untuk bayar uang kos. Dan kalau bisa langsung bayar, jangan difoya-foyakan dulu. Ingat hutang-hutang Anda. Di dunia ini kita hanya sementara, di akhirat hutang Anda ditagih. Pesan moral. Nah, tips yang kedua itu mulailah untuk menabung. Misalnya membagi biaya kos per hari. Maksudnya gini,
Misalnya biaya uang kos sebulan itu berapa dibagi 30 hari. Jadi per hari kita nabung untuk melunasi biaya kos kita agar tidak terasa berat dan terlalu membebankan. Nah, itu dia. Susah sekali orang pada ngomong. Misalnya uang kos kalian itu sebulan 1 juta dibagi 30 hari. Berarti sehari kalian itu minimal harus menabung sekitar 33.300 gitu, atau ya minimal 35.000 lah minimal, biar nanti pas di tanggal pembayaran kalian itu tidak perlu mengambil uang tabungan atau menunggu uang gajian yang mungkin dipending atau tidak turun-turun, kayak pemain semen Padang yang gajinya nunggak sampai 3 bulan saja deh. Kalau misalnya sulit untuk menabung per harian, cobalah untuk menabung kalau misalnya kalian itu punya rezeki lebih. Misalnya di bulan ini kalian punya rezeki lebih, sisihkan uang kalian untuk pembayaran uang kos di bulan ke depan. Karena nggak tahu di bulan depan mungkin kalian akan banyak keperluan, jadi tidak perlu menunggak-nunggak uang kos gitu. Dan hal itu disebut dengan istilah financial in the cost freedom. Dan yang terakhir, hal yang paling sering dilakukan oleh anak kos yaitu kabur-kaburan. Kalau misalnya kalian menunggak uang kos, sebaiknya kalian itu jangan kabur-kaburan, karena itu akan menurunkan rasa kepercayaan orang yang punya kos terhadap kalian yang ngekos. Sebaliknya, kalian itu harus jujur mendatangkan orang yang punya kos itu dan bilang kepada dia sejujur-jujurnya kalau kalian tidak punya uang. Nah, kalau jujur, pasti pemilik kos bakal bantu kalian untuk pindah lebih cepat. Ya gitulah tips sederhana dari Rin Hermana, anak kos in the kos. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa menabung.